Shalom saudaraku yang terkasih, senang berjumpa dengan saudara dan saya percaya bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kesehatan untuk kita menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Kita akan mendengarkan, merenungkan kitab Tuhan, namun sebelumnya marilah kita memohon petunjuk lewat bimbingan Roh-Nya yang kudus melalui doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan Yesus dengan Roh-Mu yang kudus, dan mampukan kami dengan penuh semangat dan ketekunan membaca firman-Mu, dan ajarkan kami untuk taat setia, untuk selalu memperlakukan firman Tuhan di setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17. Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17 berkata buat kita sekalian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jikalau ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal itu kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Demikianlah pembacaan kita yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan memperlakukannya di tengah-tengah hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah menasehati sesama. Saya percaya saudara-saudaraku, kita pernah menyaksikan orang atau sesama kita atau saudara seiman kita melakukan suatu tindakan kesalahan atau tindakan dosa yang bertentangan tentunya dengan ajaran Kristus. Pertanyaan yang penting adalah, apa yang saudara harus lakukan ketika melihat atau menyaksikan tindakan dosa, tindakan yang bertentangan dengan ajaran Kristus? Mungkin ada yang mendiamkan saja, mungkin ada yang sekedar melihat saja atau tersenyum. Tapi mungkin juga ada orang yang berupaya untuk memberikan nasihat. Jika itu menjadi pertanyaan dan ditujukan kepada saudara sebagai orang percaya, maka saudara harus melakukan tindakan menasehati. Menasehati kata dasarnya adalah nasihat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasihat berarti ajaran atau pelajaran baik atau anjuran yang baik. Sedangkan kalau kita membaca dalam teks Yunani, nasihat itu adalah parangelia yang mengandung unsur teguran atau anjuran yang kuat. Nasihat sebenarnya itu bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Ketika ada tindakan dosa, tindakan yang bertentangan dengan ajaran Kristus, ketika kita menyaksikan, maka sudah seharusnya kita memberikan nasihat, anjuran, teguran kepada orang tersebut, tentunya dengan cara yang baik. Injil Matius pada saat ini dalam bacaan kita
pasal 18 ayat 15 sampai 17 merupakan suatu pengajaran yang hendak diperlihatkan oleh Yesus Kristus atau suatu langkah prosedur untuk menghadapi orang yang melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Yesus mengatakan bagaimana supaya terjadi perbaikan terhadap orang yang bersalah atau berdosa. Di dalam bacaan kita ada 3 langkah yang Yesus ajarkan untuk menasihati saudara kita, sesama kita yang telah melakukan dosa. Yang pertama dikatakan tegurlah di bawah 4 mata. Yang kedua adalah jika sudah ditegur di bawah 4 mata, maka ketika dia tidak mendengarkan, kita perlu membawa saksi 2 atau 3 orang. Dan ketika dia tidak mendengarkan lagi, inilah yang poin ketiga. Kita serahkan semua ke jemaat. Jadi ketika kita menyaksikan orang yang melakukan dosa, ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Kristus, maka janganlah itu dijadikan sebagai sarana untuk mempermalukan orang dengan cara menceritakan kemana-mana. Atau selalu saya katakan, tanda kutip, warta jemaat keliling. Tetapi sebaliknya, ketika kita menyaksikan apa yang dikatakan Yesus ini, perlu kita hayati, perlu kita lakukan. Tentunya langkah yang diajarkan Yesus mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama, supaya orang yang melakukan dosa tidak dipermalukan. Dan justru itu diharapkan dia cepat mengakui kesalahannya. Yang kedua, teguran yang melibatkan 2 atau 3 orang akan memperkuat akan argumentatif kita bahwa apa yang telah dilakukan oleh orang yang melakukan dosa, ya dengan ada 2 tambahan 3 orang dengan argumentatif tadi, diharapkan orang yang berbuat dosa itu betul-betul sungguh menyadari kekeliruannya. Kemudian yang ketiga, dengan melibatkan jemaat, ya, agar ada pembelaan dan sekaligus mengambil sikap terhadap orang yang melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Kalau itu memang orang itu tegar tengkuk tidak mengakui kesalahannya. Jadi kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang sudah sesuai dengan ajaran Kristus. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pembicaraan 4 mata itu segera dapat menyelesaikan permasalahan. Sehingga mereka yang berbuat dosa dapat kembali hidup benar dan kembali dalam persekutuan. Banyak orang yang mengeluh dalam kehidupan persekutuan. Ya, ketika ada orang berbuat dosa, ketika ada orang membuat kesalahan, itu dijadikan sebagai bahan guncingan di mana-mana. Itulah yang terkadang membuat orang yang sudah jatuh kemudian lari dari persekutuan. Oleh karena saudara seimannya sendiri memperguncingkan. Seakan-akan itu menjadi aib yang tidak bisa lagi mendapatkan tempat dalam persekutuan. Dan tidak mengherankan jika terjadi persoalan-persoalan yang semakin besar satu sama lain sebagai anak Tuhan oleh karena langkah kita yang tidak tepat. Dan Yesus telah memperlihatkan kita. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita pernah berbuat dosa atau melakukan kesalahan dalam hidup ini. Dan ketika kita melihat menjumpai saudara kita melakukan itu, maka yang pertama, kita harus memberanikan diri untuk menasihati, menegur saudara kita itu tentunya dengan penuh kasih. Kemudian yang kedua, berusahalah untuk menopangnya dengan doa, dengan firman Tuhan, agar ia segera melakukan tindakan
memohon ampun, mengakui, dan menyadari akan kesalahannya. Memang tidak gampang, saudaraku. Terkadang kita ragu untuk melakukan itu, tapi percayalah, kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menasihati setiap orang yang sudah jauh di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah firman-Mu mengajarkan kami untuk kami satu sama lain selalu menyadari akan kesalahan kami di hadapan-Mu, di hadapan sesama kami. Berkati setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, bersama-sama dengan unit misioner presbiter pekerja gereja, untuk tetap setia memuji melayani Tuhan, khususnya di Jemaat Immanuel Supratman. Dan biarlah mereka diberkati kesehatan mereka, kebutuhan hidup mereka, mereka yang mengalami sakit penyakit disembuhkan, mereka yang bergumul ditopang dengan hikmat Tuhan, mereka yang bersuka cita diajarkan untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mendoakan juga akan aktivitas gereja Tuhan, khususnya GPIB Immanuel Supratman, disempurnakan semua kegiatannya, khususnya dalam penggunaan media internet, memberkati daya dan dana, memberkati majelis sinode GPIB, mupel-mupel GPIB, dalam setiap koordinasi pelayan dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati seluruh pelayan firman sakramen di jajaran GPIB, khususnya Mbak bersama keluarga, dalam tugas pelayanan diberikan kekuatan dan kesehatan yang prima dan semangat terus dalam melayani Tuhan. Memberkati bangsa dan negara ini lewat pemerintah di pusat, pemerintah di setiap daerah, untuk kiranya selalu mengelola negara ini berdasarkan rancangan Tuhan, dan juga bergandengan tangan untuk bersama-sama mengatasi COVID-19. Kami mendoakan akan keberadaan petugas-petugas medis yang merawat para pasien, khususnya pasien COVID. Tuhan berikan mereka kesabaran, kesehatan prima dalam melaksanakan tugasnya, dan berkati hidup mereka. Kami juga mendoakan akan vaksin corona yang terus diupayakan di berbagai tempat. Biarlah Tuhan sempurnakan, khususnya vaksin yang sedang diuji di Indonesia, di Kota Bandung. Sempurnakan sehingga dapat dipakai untuk mengatasi COVID karena kemurahan Tuhan dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang pada jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.